nampaknya agak sedikit lesu dan kita sempat lihat spike sampai zona 1982, tapi kemudian ditutup dengan level lebih rendah. Dan ini berarti menandakan level 1984, 1987 masih cenderung tetap kuat. Dan kalau begitu, kira-kira sampai mana atau sampai level berapa dia akan mengalami penurunan? Apakah ini berarti terkait dengan wave 4 atau justru sudah saatnya reversal bearish? Kita akan lihat dari sisi US dollar terlebih dulu. Kabar gembiranya adalah tidak ada peperangan yang terlalu frontal ataupun terlalu sporadis untuk saat ini setidaknya. Dan juga itu menandakan US dollar juga tidak perlu mengalami kenaikan lebih lanjut akibat dari tingkat permintaan safe haven yang relatif lebih melunak. Dan kabar bagus yang kedua, saya melihat posisi tersebut juga persis dengan apa yang kita gambarkan 3 harian sebelumnya, bahwasanya kita sedang melihat potensi untuk penurunan dan lalu kemudian level support 105.63 ditembus. Dan sampai saat ini kita berada di 105.43, sedikit lebih rendah, tapi kabar bagus tersebut justru menunjukkan bahwa dia sudah bergerak di bawah level support psikologis. Nah, otomatis kalau begini berarti apa yang sempat kita nantikan, yaitu terkait dengan potensial head and shoulder di grafik H4-nya sepertinya memang segera terwujud, teman-teman. Anda masih ingat tentunya ini bagian left shoulder, ini bagian head, dan ini adalah bagian right shoulder-nya. Ada 2 right shoulder di situ, atau Anda bisa jadikan satu saja di situ. Artinya kalaupun misalkan kita asumsikan itu menjadi satu, berarti kita melihatnya sebagai level seperti ini. Nah, ini adalah kondisi di mana dia sudah tembus level neckline. Oleh karenanya, kalaupun dia sudah tembus seperti ini, saya tidak berharap dia merosot ataupun ya langsung tergelincir begitu saja. Melainkan akan ada tantangan di situ, mungkin retest area resisten sedikit sebelum akhirnya dia turun. Nah, turunnya sampai mana? Of course, penurunan itu akan kita baca sebagai peluang penurunan sesuai dengan target ketinggian ataupun head. Saya rasa ini sudah cukup. Kalaupun misalkan kita perpanjang, maka target yang utama adalah 104.44. So far 105.40-an, jadi masih ada sekitar $1 lagi untuk mengalami penurunan lebih lanjut sesuai dengan target head and shoulder. Nah, cuman yang harus Anda ingat adalah ini mungkin akan terjadi efek akhir bulan yang lebih cepat. Jadi kita tidak menunggu tanggal 30 ataupun 31 Oktober, melainkan kita mungkin akan melihatnya di tanggal 25, 26, sampai ke hari Senin di tanggal 30. Itu adalah saat terakhir di mana momentumnya kemungkinan tingkat permintaan US dollar bisa saja tumbuh. Nah, tapi kemudian market mulai mencerna ataupun mengantisipasi dengan kemungkinannya Fed akan mempertahankan suku bunga di tanggal 31 dan 1 November. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat dari gejalanya, ya setidaknya ini jadi kabar bagus untuk saat ini, pelemahan US dollar, dan itu berarti untuk pasar saham harusnya positif. Cuman sayangnya emasnya tidak mengalami kenaikan. Kenapa? Karena faktornya agak sedikit berbeda, yaitu terkait dengan antisipasi dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, terkait dengan hal tersebut mungkin nanti malam kita akan lihat perubahan suasana ataupun perubahan tren kalau misalkan mencukupi. Nah, tapi sebelum itu kita intip terlebih dulu karena kondisi dari US Treasury Yield juga mengalami penurunan di bawah level support kita. Dan lagi-lagi kita dapat kabar baiknya adalah kita terkait dengan penurunan tersebut sebagai pola dari double top. Nah, cuma sayangnya apakah dia akan lanjutkan penurunan sampai level trendline biru itu atau hanya sesaat kemudian dia naik. Nah, ini masih tetap ambigu dan kita masih tetap harus waspada karena teritorinya masih cukup dekat dengan level support yang sebelumnya ditembus dan sekarang berubah fungsi menjadi resisten. Oke, kalaupun misalkan kita dapatkan penurunan sampai level biru, hati-hati karena kita bisa saja dapat rejection kembali untuk kenaikan atau bisa saja malah dia turun lebih lanjut dan itulah yang sangat diharapkan untuk berikutnya. Hanya saja lagi-lagi karena kita punya waktu sekitar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk kemungkinan efek akhir bulan, maka diperkirakan bisa saja yang akan terjadi adalah pola rebound. Jadi pas dia sudah mendekati, dia akan rebound terlebih dulu. Nah, setelah rebound itu barulah kita bicara tentang efek dari FOMC meeting minggu depan dan kita perkirakan mungkin dia baru akan jebol pertahanan support itu di minggu depan saat FOMC. Nah, oleh karena itu jangan terburu-buru, jangan terlalu reacted karena kemungkinan posisinya kita masih tetap akan mengalami rejection di zona support. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya pun memberikan efek untuk penurunan dan sudah tidak diragukan lagi ini adalah pola yang paling mendukung untuk pola penurunan dari US Treasury.
Dan itu berarti sinyal yang cukup bagus, sehingga nanti malam saya perlu ingatkan kembali, mungkin saja beberapa strategi yang sudah kita jelaskan di pagi hari itu akan reverse naik. Nah, terutama untuk emas. Tapi untuk posisi pound sterling, seperti Anda lihat di sini, candlestick ditutup dengan bullish, kemudian dia akan atau sedang mengalami pengujian level resisten pertama, inilah resisten trendline, dan persis di 1.22800. Oke. Level yang bisa Anda hadapi berikutnya adalah level ini. Inilah level historical price, kurang lebih 1.2305 sampai 1.2320-an. Kenapa? Karena kalau misalkan dia terbentur kembali, maka hati-hati, kemungkinan dia hanya sedikit tembus atau di luar areal trendline merah, kemudian dia bisa kembali ditekan turun. Dan bahayanya adalah kalau sampai dia turun kembali di bawah 1.2150-an. Kenapa? Karena kita akan mengalami reverse yang sangat bearish di situ. Nah, tapi kalaupun misalkan kita anggap ini kabar bagusnya adalah posisi yang terlihat di sini, mungkin saja kita asumsikan inilah double bottom. Itu pun dengan catatan, double bottomnya kita belum bisa terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa itu adalah confirm. Karena untuk confirm, dia harus tembus di atas trendline ini. Nah, kalaupun misalkan kita asumsikan, mana sih bagian double bottomnya? Kalau lihat dari bottomnya yang relatif lebih tinggi di sini, maka neckline-nya tidak bisa diambil garis lurus, melainkan garisnya harus garis miring, seperti yang terlihat dari bottom yang ditunjukkan tersebut. Nah, otomatis, kalau misalkan kita ambil di sini, maka kemungkinan posisinya juga akan sama miringnya, kurang lebih seperti ini. Dan itu berarti neckline akan berada di teritori ini, teman-teman, 1.2380. Dan kita masih punya sekitar 120 poin ke atas, itu pun kalau dengan catatan pertama tembus 1.2280, lalu kedua tembus 1.2305, dan terakhir adalah 1.2380. Ada 3 level, 3 area yang harus wajib ditembus untuk membuktikan bahwa dia sebagai potensi dari double bottom. Di sisi lain, kabar negatifnya adalah ini bisa saja terjadi rejection, sehingga akhirnya entah dia di sini dia langsung rejection turun, atau di level 2300 dia langsung turun, atau setelah 1.2360 dia turun. Dan catatan ini berarti yang terlihat itu adalah pola dari bearish flag. Ya, bearish flag akan mengakibatkan atau membuat potensi pergerakannya seperti demikian. Nah, ini mirip sekali dengan pola yang sedang terbentuk, sehingga kita tidak bisa mengartikan ini sangat-sangat bullish ataupun reversal bullish. Jadi hati-hati, ini bisa saja hanya konsolidasi sementara sebelum akhirnya jatuh kembali, karena level sebelumnya adalah penurunan, sehingga inilah konsolidasi, dan akhirnya dia lanjutkan penurunan seperti itu. Nah, tapi untuk hari ini intraday-nya, kita anggap saja ini kesempatan yang cukup langka, karena dia sudah tembus resisten, persis dengan dugaan kita kemarin, dan otomatis dia sedang naik, dan tembusannya adalah mengincar zona resisten berikutnya 1.2330 dan 1.2380, persis dengan grafik dari tadi. Idealnya kalau posisinya seperti ini, maka saya lebih baik menunggu koreksi, dan itu sebenarnya koreksinya sudah cukup ya. Tadi pagi dia tertahan di level 1.2240-an, dan level buy kita adalah di area tersebut, dengan asumsi kita hanya menganggap dia terkoreksi 50% real body dari long white candle saat dia penembusan tersebut. Nah, atau maksimumnya bolehlah kita anggap tidak boleh tembus di bawah 1.2180. Artinya lagi, selama dia turunnya masih normal, ini adalah kesempatan untuk lakukan buy, dan kita anggap potensi berikut yang terdekat 1.2330 dan 1.2380. Tapi kalau misalkan dia lebih rendah lagi, katakan seperti itu, ya kita selama dia tidak tembus di bawah trendline ataupun di bawah level low dari long white tersebut, ini masih tetap jalur buy. Tapi kalau dia sudah tembus di bawah 1.2150-an, hati-hati, sebaiknya prepare untuk switch to sell, dan saya perkirakan mungkin yang lebih baik adalah untuk sell di zona 1.2120-an. Dengan potensi target, kemungkinan kita akan melihat atau melirik areal 1.2080-an kembali. Nah, sementara untuk crude oil, posisinya tetap dalam posisi penurunan, persis dengan apa yang kita sempat bahas kemarin di live streaming, karena kemungkinan potensinya dia masih bisa menguji level 83. Kenapa 83? Silahkan cek kembali penjelasannya di sana. Kita juga memiliki area seperti demikian, tapi yang paling mengena adalah di grafik H4-nya. Ya, ternyata dia betul-betul confirm saat dia tembus level support tersebut. Dan kita kemarin sudah bahas, inilah terkait dengan pola pergerakan dari, yes, betul sekali, inilah rising wedge, dan kita sudah sempat hitung di sini, penembusan berarti penurunan, dan lanjutannya adalah sampai level 82.
Nah, untuk saat ini, karena dia sudah berada di level 85, ambil saja level sell hanya pullback sedikit di zona 86. 8650, 8700 itulah zona yang cukup bagus untuk lakukan sell. Kalaupun misalkan Anda lakukan switch strategi menjadi buy, itu hanya bisa dilakukan setelah dia betul-betul confirm tembus di atas level 8750. Artinya, mungkin jaraknya di sini adalah 8800. Itu yang paling confirm, tapi selama itu tidak terjadi, artinya kita masih tetap dalam jalur ya pullback adalah untuk pola penurunan seperti demikian. Oke, rising wedge sudah confirm, berarti tinggal tunggu sampai target utama 82 ataupun 83. Nah, terakhir, yang kita tunggu adalah grafik H4 sedang mengalami fase penurunan dari ABC. Dan kemarin kita sudah sempat sebutkan ABC yang dimaksud, inilah A-nya, ini adalah B-nya, dan sekarang kita mungkin sedang menantikan wave C. Dengan catatan, saya sudah hapus trendline sebelumnya supaya tidak membingungkan, dan C diharapkan tertahan di zona 1947 atau yang terdekat adalah 19, mungkin ini sekitaran 1958 ataupun 55. Nah, atau nantinya Anda boleh mulai mengincar zona buy kalau misalkan kita asumsikan ini sesuai dengan perhitungan kita, yaitu posisinya adalah ini level 1, 2, ini adalah 3, dan inilah level 4. Maka kemungkinan potensi berikutnya yang sedang kita nantikan adalah fase kenaikan dari wave ke-5. Dan itu berarti kisaran 1947, 1950-an Anda boleh prepare to buy dengan asumsi tadi, dan kemungkinan nanti berikutnya menunggu ultimatumnya atau momentumnya adalah reverse candle supaya dia terdorong naik di atas 1996. Saya perkirakan berarti data GDP di hari Kamis sebagai salah satu pemicu koreksi terakhir, atau malah dia bisa reversal. Itu pun dengan catatan, mungkin saja data PCE pamungkas di hari Jumat sebagai triggernya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari posisi ini, kenapa kita sebut ini ABC? Itu adalah terakhir di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu berarti koreksi untuk wave keempatnya adalah terdiri dari 3 tahapan ABC. Dan bagi saya B sudah selesai, tinggal tunggu level C, dan diharapkan turun di bawah 1966. So, saya masih tetap dengan analisa kemarin, kita masih tetap pertahankan ini adalah koreksi dari wave keempat. Terakhir, di wave daily-nya, atau di grafik daily-nya, kita memang melihat ini adalah sinyal yang tepat untuk melakukan koreksi. Dan tidak berharap lebih rendah dari 1952 atau terjauh adalah 1925. Yang jelas, ini adalah momentum yang dimana geopolitik tidak diharapkan berhembus kembali, atau tidak untuk sampai saat ini. Dan kemudian market mulai ancang-ancang mencari strategi di mana data ekonomi menunjukkan data yang lebih lemah. Itulah kesempatan untuk melakukan buy karena Fed kemungkinan akan pertahankan suku bunga. Semuanya masih tetap wait and see, dan minggu ini semua fokusnya adalah di hari Kamis dan Jumat, terutama untuk data GDP atau PCE. Tapi hati-hati, malam hari bisa saja kita akan berubah strategi kalau ternyata data manufaktur ataupun service PMI dari Amerika relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Tapi kalau tidak, pertahankan posisi sell, at least kalau sudah muncul 1940-an, 1950-an, Anda boleh exit dan prepare untuk sinyal reversal.